Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabar Ananda sekalian hari ini? Semoga Ananda sekalian selalu sehat dan tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran bahasa Indonesia masih bersama dengan Ibu Dewi. KD yang akan kita pelajari adalah KD mengenai surat ya, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari suatu surat, yaitu bisa surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Namun sebelumnya, kita mulai terlebih dahulu pembelajaran ini dengan berdoa dari rumah masing-masing. Silahkan Ananda sekalian berdoa dengan menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjut ya pembelajaran kita. Silakan Ananda perhatikan, di sini akan disajikan dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar surat ini. Ya, di sini Ananda bisa membaca surat apa yang tertera ya. Dan gambar kedua adalah yang ini. Nah, dari dua surat yang ditampilkan ini, kira-kira Ananda sekalian sudah bisa menebak belum? Yang manakah yang termasuk surat pribadi dan yang manakah yang termasuk surat dinas? Ya, tepat sekali. Gambar pertama merupakan contoh dari surat pribadi dan gambar kedua adalah contoh dari surat dinas. Nah, sejauh ini Ananda sekalian sudah cukup paham ya nak ya? Kalau sudah bisa menentukan mana yang merupakan surat pribadi dan surat dinas, artinya Ananda sudah mempunyai pengetahuan awal tentang apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini Ibu juga punya sebuah surat ya. Kita mulai terlebih dahulu, kira-kira menurut anak-anak Ibu ini termasuk surat apa ya? Kepada Ibu Guru tersayang, Ibu Indah. Nah, dari bahasanya ini kepada seorang guru ya, dari murid ini mungkin ya. Kalau silakan anak-anak baca ya, ini dari seorang siswa kepada gurunya. Nah, berarti ini termasuk surat ya, surat pribadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi dan apa saja fungsi dari surat pribadi tersebut? Nah, kita lihat dari isi suratnya ya. Nah, isi suratnya ada pengirim, ada penerima ya, dan ada isi surat. Dan bahasanya, coba kita lihat di sini. Ya, bahasanya bersifat tidak resmi ya. Nah, jadi apa itu surat? Nah, surat ini adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang biasanya itu berisi keperluan pribadi. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, dan ini tidak ada kaitannya dengan hubungan kedinasan ataupun kelembagaan. Contohnya seperti surat di samping ini ya nak, ini kan kepada ibu guru kan berdinas di sekolah, tetapi isi suratnya tidak ada hubungannya dengan kedinasan sang ibu guru di sekolah, tetapi ini berhubungan dengan ungkapan terima kasih seorang murid kepada gurunya karena telah berhasil mewujudkan keinginannya ya, dan dia mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu gurunya karena memotivasinya ketika sekolah dahulu ya. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Ini adalah fungsi dari surat pribadi ya. Di sini Ibu masih punya sebuah surat pribadi dari seorang
seseorang kepada sahabatnya, ya. Ananda bisa baca sendiri ya, Nak ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut dan gambar-gambar tadi, apa sih fungsi dari surat pribadi itu? Nah, yang pertama, surat pribadi ini kalau kita lihat, penulis surat bebas mengungkapkan apapun yang dirasakannya. Contohnya di sini Ibu ambil dari surat di samping, aku ingin sekali bertemu kamu, Lorin. Ungkapan perasaan rindu, bebas ya mengucapkannya. Nah, fungsi yang pertama adalah penulis surat bisa mengekspresikan perasaannya lewat surat pribadi. Jadi fungsinya apa? Untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua adalah ketika kita menulis sebuah surat pribadi, maka kita sama dengan menghadirkan diri kita kepada si penerima surat. Artinya apa? Surat pribadi berfungsi sebagai wakil dari penulis. Ya, yang ketiga adalah sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan. Ketika kita menulis sebuah surat pribadi, maka kita bisa menyampaikan apapun gagasan dan ide yang kita ingin beritahukan kepada si penerima surat secara bebas. Walaupun bebas, tetap harus ada etika dalam penulisannya. Yang terakhir adalah ketika kita menulis sebuah surat, fungsinya apa? Bukan hanya untuk mengekspresikan perasaan, bukan hanya sebagai wakil dari diri kita, bukan hanya untuk sarana penyampaian ide, tapi lebih dari itu. Ternyata dengan menulis sebuah surat pribadi, kita mampu mengasah kemampuan berbahasa kita, khususnya dalam bidang menulis ya. Keterampilan berbahasa kan ada 4 ya, Nak. Ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dengan membuat sebuah surat pribadi, kita mampu mengasah keterampilan menulis kita. Nah, kegiatan menulis ini memang kegiatan yang cukup sulit ya, apalagi bagi kamu. Menulis itu kegiatan yang cukup berat Ibu lihat. Namun bisa kita mulai dengan hal-hal yang ringan seperti menulis surat ini. Semakin sering kita membuat sebuah surat pribadi, maka kemampuan tata bahasa kita akan semakin berkembang. Kita lanjut pada materi berikutnya. Pembagian atau kategori atau jenis-jenis dari surat pribadi. Jadi surat pribadi itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah surat pribadi yang diperuntukkan untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Bisa Ananda lihat di sini ada sebuah contoh surat pribadi. Ini juga ada di buku siswa Ananda sekalian ya. Di sini ada ungkapan rindu seorang anak kepada bundanya. Pengirimnya adalah Edo ya, kepada ibundanya. Nah, ini contoh dari surat yang memiliki hubungan kekerabatan. Apa hubungan yang dimiliki pada surat ini? Hubungannya adalah antara anak dan orang tuanya. Yang kedua adalah jenis surat pribadi persaudaraan. Nah, surat pribadi persaudaraan ini adalah jenis surat yang tidak antara pengirim dan penerima surat itu tidak ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kamu menulis surat untuk temanmu, atau ketika kamu menulis surat untuk gurumu, atau ketika kamu menulis surat untuk sahabat penamu dan lain-lain. Yang penting ketika si penulis dan penerima surat tidak ada hubungan kekerabatan, maka itu termasuk kategori surat pribadi persaudaraan. Bisa Ananda lihat lebih jelas contohnya seperti gambar ini ya. Nah, ini kebetulan Ibu Dewi yang saya sayangi. Ini ada juga di buku siswa Ananda sekalian, Ananda bisa baca. Ya, ini adalah salah satu contoh surat pribadi persaudaraan. Di sini dicontohkan antara siswa dengan gurunya.
pertama adalah surat pribadi Yang ketiga, unsur wajib surat ada 3. Yang pertama adalah salam pembuka, kalimat pembuka, dan penutup. Yang keempat adalah isi surat pribadi adalah berkaitan dengan ungkapan perasaan di pengirim surat. Yang kelima adalah bahasa yang digunakan adalah
wajar digunakan oleh seorang teman kepada temannya. Beda lagi ketika kamu ingin menulis surat kepada orang tuamu atau kepada orang yang lebih tua daripada kamu. Tetap harus ada etika dalam menulis surat walaupun bahasanya formal atau santai. Yang ketiga adalah isi suratnya. Kita kan sudah tahu siapa yang mengirim dan sebagai media komunikasi antar institusi atau antar organisasi. Nah, surat ini seringnya digunakan sebagai alat komunikasi antar institusi atau organisasi. Dengan demikian, surat juga menjadi media komunikasi bagi suatu institusi atau organisasi. Yang kedua adalah surat bisa digunakan sebagai media
dinas permohonan ini biasa digunakan untuk meminta suatu bantuan. Surat permohonan ini juga menunjukkan pada sebuah instansi atau perorangan dengan kegiatan Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Berdasarkan gambar tersebut, coba kita lihat
ucapkan terima kasih. Untuk tugas nanti akan disampaikan di grup